Shalom, selamat malam umat-umat Tuhan yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini berjudul Berdiri dalam Seluruh Kehendak Tuhan. Yang menjadi ayat hafalannya terdapat dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, saat kami merenungkan firman-Mu di malam ini. Tenangkan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan pelajaran malam ini. Bayangkan Anda sedang melihat rekam jejak, ya, semacam CEO startup modern gitu, atau ahli networking yang luar biasa. Dia berhasil membangun pergerakan raksasa melintasi kekaisaran Romawi. Iya, dan yang mengagumkan, itu tanpa internet loh. Bener banget, tanpa media sosial sama sekali. Bahkan seringkali dia mengendalikannya dari balik jeruji besi. Nah, di sesi pendalaman sumber kita kali ini, kita membedah catatan dari Sahabat Petang, berdiri dalam seluruh kehendak Tuhan. Jelas banget kalau strateginya itu murni mengandalkan delegasi. Menariknya tuh, dia tidak membangun markas besar yang megah. Paulus sangat sadar akan keterbatasan ruang dan waktu. Maksudnya dia tahu nggak bisa ada di semua tempat sekaligus kan? Tepat. Jadi dia memindahkan tanggung jawab misi Injil itu langsung ke pundak orang-orang lokal. Ini tuh, kalau dipikir-pikir, persis kayak model franchise atau waralaba zaman sekarang. Betul, sistem pendelegasian wilayah. Iya, dia membidik kota-kota utama secara langsung. Tapi untuk daerah kayak Kolose, Laodikia, dan Hierapolis, kota-kota yang bahkan belum pernah ia injak, dia melatih manajer lokal, Epafras contohnya. Dia yang merintis jemaat di sana, sementara Paulus sibuk di tempat lain. Analogi franchise itu pas banget, tapi ada satu perbedaan fundamental. Paulus ini kan tidak punya kontrak hukum yang mengikat. Oh, nggak ada ikatan formal ya untuk memastikan para manajer cabang ini tetap setia? Sama sekali nggak ada. Jadi dia harus benar-benar membangun kepercayaan relasional yang sangat dalam. Dia memberdayakan pekerja awam karena orang lokal jauh lebih paham bahasa, budaya, dan dinamika masyarakatnya. Wah, efisiensi sumber daya yang luar biasa ya. Kepercayaan itu kelihatan banget dari tim yang dia bangun. Kalau kita baca akhir surat Kolose, itu kan ada deretan nama. Iya, nama-nama yang sering dilewatkan. Tikhikus, Aristarkus, Justus. Epafras, Lukas, sampai Nimfa, dan Arkipus juga. Dulu saya pikir, ini sekedar basa-basi salam penutup aja. Kayak teks penutup di akhir film gitu ya, credits film. Nah, iya, kayak kredits film. Tapi kalau dipikir mekanismenya, tokoh kayak Tikhikus ini bukan cuma pengantar pesan biasa kan? Jelas bukan. Dia harus jalan kaki, berminggu-minggu, menjaga gulungan surat dari perampok, lalu membacakannya dan menginterpretasikannya untuk jemaat lokal. Berarti mereka ini pada dasarnya beroperasi sebagai direktur regional dong? Direktur regional yang sangat dipercaya. Dan yang bikin strategi ini brilian, baik secara alkitabiah maupun historis, adalah komposisinya. Wah, menarik. Gimana tuh komposisinya? Paulus sengaja mengkolaborasikan orang Yahudi dan non-Yahudi, lalu pria dan wanita. Di Kekaisaran Romawi, sekat sosial ini kaku banget, susah ditembus. Hancur lebur. Surat-suratnya dari penjara itu menjadi perekat yang terus menyatukan mereka. Jaringan ini jadi nggak tertandingi justru karena keragaman tersebut. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, jaringan komunikasi ini ternyata punya celah kerentanan juga kan? Betul, ada risiko nyatanya. Iya, saya baca ada fakta sejarah tentang surat Paulus untuk jemaat Laodikia yang hilang. Lenyap begitu saja dan nggak pernah kita baca sampai hari ini. Memang sejarah mencatat surat itu hilang. Bukankah fakta ini mengindikasikan kalau sistem utusannya sebenarnya sangat rentan kehilangan informasi krusial? Memang rentan kalau kita cuma melihatnya sebagai sistem distribusi dokumen. Tapi hilangnya surat ke Laodikia ini justru menyoroti inti filosofi pelayanannya. Oh ya,
Filosofi yang seperti apa? Oh, saya mulai paham. Ini nyambung ke prinsip di 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu ya? Tepat sekali. Perintah untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu kehendak Tuhan. Misinya nggak hancur cuma karena satu kertas hilang. Karena fondasinya adalah orang-orang yang dia percaya tadi, bukan cuma kertas. Benar. Jadi, entah itu penjara, surat yang hilang, atau jarak fisik, default setting rasa syukurnya nggak pernah berubah. Luar biasa. Dia melakukan semua yang dia bisa selagi ada kesempatan, lalu mempercayakan sisanya pada Tuhan dan timnya. Intinya, keberhasilan misi besar itu nggak pernah lahir dari micromanagement. Kesuksesan lahir dari efisiensi pendelegasian kepada orang biasa dan kolaborasi yang menghancurkan batas sosial tadi ya, plus komitmen untuk terus bersyukur di tengah keterbatasan mutlak. Wah, ini bikin kita harus mengevaluasi ulang cara kita berkolaborasi hari ini. Sangat relevan. Untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, apakah Anda masih mencoba memikul semua beban sendirian? Paulus membuktikan bahwa dampak terbesarnya justru dari siata yang ia percayai. Bukan dari apa yang dia tulis dan kendalikan sendirian. Betul, ini memunculkan satu renungan penutup yang penting. Jika sepucuk surat dari tokoh sebesar Paulus saja bisa lenyap tanpa jejak dari sejarah, tapi dampak pelayanannya tetap mengubah dunia? Maka setiap tindakan kecil sangat berharga. Tepat sekali. Seberapa besar sebenarnya pengaruh dari satu tindakan atau kolaborasi yang Anda lakukan hari ini, meskipun mungkin tidak akan pernah dicatat oleh sejarah? Ya, demikianlah audio diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Dan yang menjadi kesimpulannya adalah, malam ini kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam iman. Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersama, saling menguatkan, dan tetap setia dalam setiap bagian pelayanan. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita diajak untuk tetap bersyukur dalam segala hal sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Demikianlah seluruh renungan malam pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Tolonglah kami agar selalu setia dalam kehendak-Mu dan mau bekerja bersama dalam kasih. Sertai kami beristirahat malam ini dan bangunkan kami esok dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.